وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الحبائب الأعزاء علماء الأجلاء, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami hormati lagi kami muliakan. Wabil khusus beliau Al-Habib Muhammad Gaddafi Agil, Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lupa kepada beliau akhina fillah walillah Pak Ivan sekeluarga. Tak lupa kepada Sahabul Bait, Sahabul Hajah, Bapak Mahmud, Bapak Wawan sekeluarga, dan segenap jamaah CDP yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita sekarang ada di bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlu Sya'ban ala sa'iril syuhur kafadli ala sa'iril anbiya." Kemuliaannya bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu seperti kemuliaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Karena memang Allah ada di bulan Allah SAW beberapa kejadian, beberapa mukjizat yang kejadian tersebut tampak betul siapa Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemuliaan beliau mengungguli daripada kemuliaan para nabi yang lain. Bagaimana keutamaan beliau lebih utama daripada keutamaan para nabi yang lain. Di antaranya Allah takdirkan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah itu ada di bulan Sya'ban. Selama 16 bulan kurang lebih. Rasulullah SAW itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah sudi dan rela, agar kiranya Allah berkenan untuk mengembalikan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Karena memang ketika Rasulullah SAW ada di kota Madinah ke arah Baitul Maqdis, banyak kaum Yahudi yang ada di kota Madinah mulai mencemooh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang mengatakan, ajaran Muhammad niru-niru ajarannya kita. Kita kiblatnya ke Baitul Maqdis, dia juga kiblatnya niru kita Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah khawatir cemoohan atau ejekan dari kaum Yahudi itu berpengaruh terhadap keimanan umatnya. Maka beliau minta selama 16 bulan setiap selesai sholat beliau nengok ke langit. Adakah Jibril bawa firman, bawa wahyu, bawa perintah dari Allah sebagai bentuk Allah mengijabah permintaan beliau, yaitu pindah atau berpalingnya arah kiblat kembali ke arah Ka'bah. 16 bulan. Gak ada manusia yang lebih dicinta oleh Allah melebihi cintanya Rasulullah SAW. Tapi lihat 16 bulan Rasulullah gak pernah pulih kepada Allah. Rasulullah tidak pernah mempertanyakan bagaimana cintanya Allah kepada beliau SAW. Tapi kalau kita kadang-kadang, saya ini sudah begini, sudah begitu, saya sudah puasa, saya sudah tirakat, saya sudah riyadhah, saya sudah tahajud, saya sudah ini, kok belum diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah nggak pernah sekalipun, mana ya Allah, nggak ada. Intinya 16 bulan beliau telaten sabar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan bahwa suatu saat Allah akan ijabah apa yang beliau minta. Dan betul 16 bulan kemudian, 1 tahun 4 bulan lamanya beliau minta kepada Allah mondar mandir. Wajah beliau hadapkan ke langit.
Maka Allah turunkan dalam bulan Sya'ban, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Telah aku Allah lihat mondar-mandirnya pandangan kamu ke arah langit wahai Muhammad, maka mulai sekarang niscaya dan pasti aku akan palingkan, aku akan alihkan kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke arah Ka'bah sesuai kiblat yang kamu ridhai. Kalau urusan kiblat saja Allah berkenan untuk memenuhi, mengijabah apa yang diminta oleh Rasulullah, lebih-lebih adalah untuk umatnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan kabar bahwa pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke arah Ka'bah, Siti Aisyah mengatakan, ma ara rabbak illa yusari' fi ridha. Wahai Rasulullah, suamiku, aku tidak pernah melihat Allah kecuali bergegas dalam memenuhi apa yang menjadi keinginanmu. Aku tidak pernah melihat Allah Tuhan kita wahai Rasulullah kecuali Allah adalah Tuhan yang selalu bergegas untuk memenuhi apa yang menjadi cita-citamu, keinginanmu. Kalau urusan kiblat, apalagi urusannya kita. Tapi ingat, bukan bagaimana Rasulullah kepada kita sebetulnya, tapi bagaimana kita kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kepada kita, belum kita lahir Rasulullah sudah kenal kita. Belum kita lahir Rasulullah sudah ingat sama kita. Hidup dan matinya Rasulullah untuk kita. Lah hidup matinya kita untuk siapa? Jangan pernah tanya kalau ada umat Nabi nanti di akhirat masuk neraka karena Rasulullah nggak peduli sama mereka. Mereka zalim sama diri mereka sendiri. Mereka tidak memanfaatkan rahmatnya Rasulullah SAW kepada mereka. Mungkin mereka nggak pernah sholat. Mungkin mereka bahkan nggak pernah sholat. Yang salah siapa? Pernah Rasulullah SAW itu kan Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memenuhi apa yang menjadi keinginanmu wahai Muhammad sampai kamu puas. Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku tidak puas kalau ada satu saja di antara umatku masuk dalam neraka. Aku nggak rela ya Allah kalau ada satu saja min ummati finnar, ada satu saja di antara umatku masuk neraka. Aku nggak ridho. Maka seketika ketika Rasulullah akan wafat, ketika Rasulullah akan meninggal dunia, beliau menangis. Turun malaikat Jibril, mayubkika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat Anda menangis sekarang? Akhafu ala ummati min ba'di ya Jibril. Aku khawatir bagaimana nasib umatku sepeninggalku ya Jibril. Maka naik Jibril, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang Jibril sama kekasihku Muhammad, rahmati bi ummati a'dham min rahmatihi bihim. Aku sebagai Tuhan lebih rahmat kepada umatnya daripada rahmatnya Muhammad kepada umatnya. Rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita lebih rahmat Allah kepada kita. Nggak mungkin. Lawang rahmatnya Rasulullah tetesan daripada samudra lautan, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin rahmatnya Rasulullah kepada kita, Allah karena rahmat kepada kita. Nggak mungkin. Maka kalau kita merasa pede, kita selamat karena sebab rahmatnya Rasulullah kepada kita, kita lebih wajib pede, percaya diri dan optimis. Allah akan selamatkan kita nanti ada di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rahmatnya Allah di dunia ini, Allah turunkan baru satu. Allah punya 100 rahmat. Yang Allah turunkan baru satu di dunia. 99 nanti Allah tangguhkan ada di akhirat. Kenapa? Karena Allah tahu kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah kelak di akhirat lebih daripada butuhnya kita kepada rahmatnya Allah di dunia. Kalau satu saja dari rahmatnya Allah ini kita bisa saling mencintai itu sama lain, suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, antara teman dengan teman yang lain atau sebaliknya. Gimana kalau kita mendapatkan 99 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Akan menjadi aneh kalau ada orang masuk ke ruangan ini pada di luar hujan deras tapi dalam keadaan kering. Akan menjadi aneh orang nanti berjumpa dengan Allah, 99 rahmat Allah turunkan dengan demikian deras, tapi dia menghadap kepada Allah satu pun daripada rahmat yang nggak berhak. Cek ke baju cek ke nemen ini. Kalau dia dari 99 rahmat, satu pun dia nggak berhak untuk mendapatkannya. Bahkan ciparatannya pun dia nggak dapat. 99 rahmat orang lain dapat, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan kering. Dosa apa orang seperti ini? Iblis itu pernah sumpah depan Allah, ya Allah demi kemuliaanmu, aku sumpah, aku tidak akan pernah puas, aku tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan umat
untuk menyesatkan Bani Adam sampai kiamat. Maka Allah menjawab, ketahuilah iblis, demi Allah, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, bi'izzati wa jalali wa karami, aku juga tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan hambaku, memberikan ampunan kepada hambaku selagi mereka mau datang kepada aku. Jadi aneh kalau ada orang putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dosa yang dia punya, sementara Allah nggak pernah menyerah untuk memberikan ampunan kepada dirinya. Aneh kalau ada orang menyerah karena banyaknya dosa yang dia punya, sementara Allah nggak pernah menyerah untuk memberikan ampunan kepada dirinya. Saya mau tanya, kapal Titanic itu besar atau kecil? Besar. Tapi kalau sudah masuk di Samudra Atlantik, kelihatan kecil atau? Dosanya kita ini besar. Kenapa? Karena belum kita letakkan di lautan samudra ampunan Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita adalah umat yang paling disayang oleh Allah, umat yang paling dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan momen bulan Sya'ban dengan kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita tambah cintanya kita kepada Rasulullah, otomatis Rasul tambah cinta kepada kita. Yang kalau sudah tambah cintanya Rasulullah kepada kita, akan membuat tambahnya cintanya Allah, rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selain perpindahan arah kiblat, Allah juga takdirkan ada di bulan Sya'ban mukjizat bagi Nabi adalah membelah bulan. Kalau Nabi Musa baru belah lautan, kalau Rasulullah belah bulan. Nabi Musa belah laut pakai alat bantu yang namanya tongkat. Rasulullah belah bulan tangan kosong pakai. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa belah lautan pakai alat bantu tongkat, tongkat itu pun harus dipukulkan. Kalau Rasulullah tanpa harus menyentuh, cukup dengan isyarat dari jarak jauh terbelah itu bulan. Lihat kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Mukjizat ini nggak bisa diukur dengan akal. Kalau mukjizat ini akal, namanya bukan mukjizat. Wajib untuk kita imani, baru kita dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah secara total. Tapi kalau yang masuk akal diimani, yang nggak masuk akal nggak diimani, itu namanya nggak total dalam iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu juga ada di bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban, Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nabi Adam, Allah perintah malaikat untuk sujud kepada beliau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, apakah Allah ikut sujud? Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersalawat kepada Rasulullah, terlebih dahulu Allah menginformasi kepada kita bahwa Allah sendiri sudah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bukan inna malaikat Allah, tapi inna Allah baru malaikatahu. Allah baru malaikat, Allah dulu salawat baru malaikat, baru kita diperintah oleh Allah untuk bersalawat. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, apakah sampai sekarang masih ada malaikat sujud sama Nabi Adam? Satu pun gak ada. Kenapa? Karena Allah berfirman dengan kata kerja lampau, fasajadu. Dulu pernah malaikat sujud sama Nabi Adam. Sekarang satu aja gak ada malaikat yang sedang sujud sama Nabi Adam. Gak mungkin Allah salah dalam firman-Nya. Kalau Allah bilang dulu, berarti sudah selesai. Tapi ketika ada misal yang tanya di antara kita, apakah ada malaikat yang sedang bersolawat kepada Rasulullah? Banyak. Malakun satu malaikat, malakani dua malaikat. Tapi kalau malaikat tuh banyak malaikat. Entah berapa banyaknya malaikat yang Allah ciptakan mereka secara khusus untuk bersolawat kepada Rasulullah. Mulai kapan? Nggak tahu mulai kapan. Sampai kapan? Nggak tahu juga sampai kapan. Karena kalamnya Allah ini sesuatu yang tidak bisa diukur dengan waktu. Kalamnya Allah itu nggak bisa diukur kapan Allah ngomong dan berakhir, nggak tahu. Itu Al-Quran. Makanya kalam Allah itu sifatnya azali, tidak terukur, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau ada yang tanya mulai kapan malaikat bersolawat kepada Rasulullah, nggak tahu. Sampai kapan malaikat dan Allah bersolawat kepada Rasulullah, nggak tahu. Kalau malaikat sujud sama Nabi Adam sekali seumur hidup, kalau Rasulullah seumur hidup malaikat solawat kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, kita nggak wajib sujud sama Nabi Adam.
Tapi kalau Allah perintah malaikat sholawat kepada Rasulullah, wajib hukumnya kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian ulama mengatakan berdosa kalau kita seumur hidup nggak pernah sholawat kepada Rasulullah barang sekalipun, hukumnya berdosa. Kenapa? Shollu alaihi wasallimu taslima. Pernah diceritakan para nabi itu ketika mereka sudah siap ada di atas singgasananya masing-masing untuk masuk surga, mereka mendapati singgasananya tidak bergerak sedikit pun. Loh kok aneh, sudah siap masuk surga tapi singgasana tempat mereka duduk nggak bergerak. Maka mereka tolak-tolak, ini nunggu siapa? Ini perasaan sudah semuanya. Ternyata yang paling depan kosong kursi. Kursi siapa? Rasulullah. Lagi ngapain Rasulullah? Sibuk ngasih syafaat kepada umatnya, sibuk ngantas umatnya dari neraka. Wah, nah kalau kuncinya surga ini masih kosong kursinya, ya percuma sudah. Diteni hai. Allah sediakan ruangan VVIP ada di bawah arsy untuk para nabi. Allah kasih ruangan di situ. Nabi Adam itu orangnya penasaran. Sehingga Nabi Adam itu kalau melihat ada di antara umatnya atau anak cucunya Bani Adam, umatnya Nabi Fulan masuk surga, beliau tersenyum. Kalau ada yang masuk neraka, beliau menangis. Cuma kalau anak cucu beliau Nabi Adam yang mana dia adalah umat Rasulullah masuk ke dalam neraka, diseret oleh malaikat untuk masuk neraka, respon beliau berbeda. Bukan hanya menangis tapi beliau panggil nama Rasulullah SAW. Umatnya Nabi Adam masuk neraka dibiarkan nangis tapi nggak bisa nolong. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa sampai Nabi Isa masuk neraka, beliau cuma bisa menangis. Tapi kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka, beliau bukan cuma menangis tapi panggil ya Ahmad, ya Ahmad. Wahai Muhammad, Rasulullah panggil. Datang Rasulullah, ada apa wahai Abul Bashar? Wahai datuknya seluruh manusia, ada apa gerangan? Umatmu sekarang lagi diseret masuk neraka. Kalau umatku, umatnya Nuh, Idris, Musa, Isa, nggak ada peluang bagi mereka untuk menolong umatnya. Aku hanya bisa menangis, tapi ini umatmu lain, tolong dia. Parani sama Rasulullah, lari Rasulullah mengejar para malaikat. Ya malaikat Allah gifu, malaikat, sebentar aku punya urusan sama ini. Orang ini adalah umatku, mohon berhenti. Nggak bisa. Kami adalah kaum makhluk yang kalau sudah diciptakan sama Allah taat. Saklar untuk maksiatnya nggak ada. Kalau sudah Allah perintah saya untuk nyeret fulan untuk masuk neraka, ya udah. Akhirnya Rasulullah lari kepada Allah. Ya Allah, bukankah kau janji sudah lawala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kau maha tahu ya Allah apa yang paling membuat aku ridho. Maka Allah perintah malaikat kalau sudah Muhammad yang nyuruh taat. Kalau sudah Muhammad yang ngasih perintah, itu sama dengan perintah taat. Urut. Coba dibawa itu fulan, bawa. Dihisab lagi, memang banyak dosanya. Banyak maksiat. Akhirnya Rasulullah dari balik bajunya mengeluarkan satu benda yang lebih ringan dari, yang tidak lebih besar daripada kuku, yang tidak lebih ringan, yang lebih ringan daripada kertas. Kecil. Taruh di timbangan sebelah kanan. Gunung daripada dosa itu karena timbangan sebelah kanan anjlok, semburan. Dosa itu anjlok, semburan. Bersih. Sampai si fulan ini kaget. Siapa orang ini? Nggak kenal siapa Rasulullah. Siapa orang ini? Ayahku nggak nyari aku, ibuku nggak nyari aku, anakku nggak nyari aku, orang nggak aku kenal kok malah menolong aku. Wahai Anda yang wajahnya tidak pernah aku lihat yang lebih tampan daripada Anda, yang bau harum tubuhnya tidak pernah aku mencium lebih harum daripada Anda. Ya, sifat-sifatnya Rasul, cuma nggak kenal orang ini kalau tidak ada Rasulullah. Siapa Anda ketika orang lain? Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Hari akhirat adalah hari di mana orang tua lari dari anak, suami lari dari istri, dan seterusnya. Siapa Anda? Anda kok justru menolong saya? Saya kenal siapa Anda? Amat ta'rifuni? Kamu gak kenal siapa aku? Enggak. Ketahuilah aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad bin Rasulullah. Kaget orang ini dan menangis. Kemudian tanya, ya Rasulullah, aku memang pantas masuk neraka? Gak ada orang nanti di akhirat masuk neraka ngerasa gak pantas masuk neraka, enggak ada. Kalau ada orang masuk penjara, kadang-kadang gak pantas masuk penjara.
Apa salah saya? Tapi kalau orang masuk neraka nggak ada yang merasa apa salah saya. Semua orang kapan takdir masuk neraka oleh billah, mereka semuanya sadar siapa mereka. Ya Rasulullah, saya ini pantas masuk neraka. Apa perlunya Anda menolong saya? Apa bakalnya saya sampai Anda susah-susah harus memberikan syafaat kepada saya? Kamu boleh lupa, tapi nggak pernah lupa. Pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, tahun ini, sama Rasulullah. Kamu seumur hidup kamu cuma sholawat kepada aku sekali, tapi nggak pernah aku lupakan. Kenapa? Karena kamu adalah umatku. Dan barangkali ketika kamu takdir masuk neraka, itu menjadi sabab engkau mendapatkan syafaatku. Dan sekarang betul terjadilah apa yang ada di pikiranku dulu, maka aku berikan syafaat kepada kamu. Lihat kemuliaan dari orang mendapatkan syafaat Rasulullah karena sebab sekali sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kira-kira gimana dengan nasib kita kalau kita berulang kali menghaturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Cuman ingat, kita ini jangan pernah merasa yang penting saya sholawatan sehari berarti surga. Loh, kita ini matinya dalam keadaan apa tahu? Kita mati dalam keadaan sholawat belum tentu. Kalau kita mati dalam keadaan sholawat, mari jangan ngomong kalau kita ini baru nyelip, ibarat balapan nyelip turun finish, ya jangan merasa selesai loh. Nyelip belum tentu menang, nyelip kadang-kadang kalah. Kalau dia terleha-leha sama. Terakhir sebagai penutup, kita sama setan. Kita sekarang duduk di sini, mungkin kita nyelip setan, tapi di luar mungkin kita keselip sama setan. Kita sama setan ada di poin start yang sama. Sebagaimana kita nggak tahu kita matinya kapan dan mati dalam keadaan bagaimana, sama setan nggak tahu kita matinya kapan dan matinya dalam keadaan bagaimana. Kalau setan tahu kita matinya kapan, dicegat di akhir, gak digudo saja. Jarno ku ada akhir, ngeser-ngeser digudo saja. Tapi karena setan kita ke kapan tak gudo, kalah, mati. Setan itu kapan kita masih berharap mati yo, gak mati bilang. Hadir jepit mana? Betul, pas yang gudo seminggu. Sama, bukannya kita sekarang berharap mati? Dalam artian kalau ketika kita sujud, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita di masjid, ketika kita di Ramadan, ketika kita di Jumat, kita berharap, lu kok belum mati kapan aku tak hadir? Kita ini masih nyelip, kadang-kadang keselip sama setan. Nah, kalau keselip sama setan jangan merasa kalah, lo belum finish. Selip mana? Barangkali kapan kita nyelip kita menang. Finish saat itu. Dan jangan pernah kita merasa enteng kalau diselip sama setan. Oh, menyelip kok baru mesti menang. Nah, kita nggak tahu finishnya. Nah, kalau kapan setan nyelip finish. Nah, karena itu ini hadis untuk ngedekno hati, bukan untuk buat kita ini lupa diri. Oh, sholawat, tapi semari urusan itu berarti sengkuk kumpul dengan Nabi. Loh, kalau kita ini melaksanakan kewajiban, menjauh dari kemaksiatan sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Sholawat bukan hanya ittiba, itu bukan hanya sholawat. Melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mau yang wajib, mau yang haram kita jauhi, yang sunnah yang harus kita istiqomai, itu adalah ajaran Nabi, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mau nggak mau, karena itu intinya apa yang diceritakan tadi itu adalah untuk gede hati. Sholawat itu nggak ada ruginya. Itu yang sekali. Gimana kalau kita sering? Cuman kita masalahnya nggak ngerti kita meninggal dalam keadaan sholawat ataukah tidak. Kita meninggal dalam keadaan sholawat ataukah yang keluar dari mulut kita kalimat kotor terus kita mati saat itu. Karena itu, untuk itulah kadang-kadang ada cerita husnul khotimah agar orang yang banyak dosa masih merasa punya harapan. Ada cerita su'ul khotimah agar kita kalau merasa punya banyak ibadah jangan kepedean. Kenapa? Su'ul khotimah ada ceritanya. Su'ul khotimah itu ada ceritanya. Itu tujuannya biar kita nggak merasa dorong is merasa menang. Ada cerita su'ul khotimah, dia kecekluk di akhir. Wes kalah sampai setan waliyadzubillah. Karena itu mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah dibalas dengan rahmat dan syafaat dari Allah dan juga baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.